Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan sedikit memberikan informasi atau berbagi pengetahuan kepada kalian mengenai penulisan bibliografi atau daftar pustaka. Nah, materi ini pasti akan lumayan bermanfaat karena buat kita, para akademisi, menulis adalah menjadi sebuah hal yang pasti tidak akan eh, yang namanya akademisi nggak mungkin nggak nulis gitu. Pasti semuanya akan mengalami proses itu dan melakukan proses itu mau tidak mau. Dan menulis pun bukan menulis sesuatu yang sifatnya non formal. Mungkin kalian akan ada kesempatan untuk menulis teks yang non formal, tapi teks formal pasti itu akan terjadi dan kalian akan alami. Karena salah satunya untuk lulus mendapatkan gelar sarjana atau lulus di strata satu, kalian harus menyusun karya tulis ilmiah. Nah, di dalam karya tulis ilmiah, bagian akhir karya tulis ilmiah, ada yang namanya daftar pustaka, sumber referensi, itu pasti harus kalian buat. Kemudian selain eh, karya tulis ilmiah, mungkin kalian punya kesempatan untuk menulis proposal-proposal kegiatan. Memang si skripsi itu pun salah satu proposal kegiatan dan pelaporannya, ya. Tapi mungkin mungkin juga akan ada proposal kegiatan lain gitu selain kegiatan penelitian yang akan kalian tulis. Nah, bagian daftar pustaka ini pasti harus disertakan di dalam bagian akhir karya tulis ini. Eh, Banyak orang yang kalau bicara tentang daftar pustaka, bicara Mendeley. Mungkin kalian sudah pernah atau mungkin nggak asing dengan aplikasi yang namanya Mendeley. Kalau hitung misalnya statistik, nah biasanya pakai SPSS tuh. Nah, untuk bikin sitasi, sumber rujukan, kemudian daftar pustaka, itu orang biasanya juga dia pakai Mendeley. Cuma yang menjadi pilihan lain sebetulnya ada di dalam Word alat atau tools menu. Ini kita nggak usah pakai Mendeley. Jadi di Word itu sebenarnya sudah disediakan menu untuk bikin daftar pustaka. Pun kalau ingin membuatnya secara manual, jadi mengurutkannya sendiri, kemudian menulis secara manual, mengurutkannya sendiri, itu bisa-bisa aja, sah-sah aja. Tapi ada alat bantu di dalam Word yang kita bisa manfaatkan untuk membuat daftar pustaka tanpa aplikasi Mendeley. Nah, menunya ada di mana? Menunya itu ada di, kalau kita buka toolbar, Word saya sudah kelihatan ya, sudah tampil ya. Sudah kelihatan ya, Word saya udah kelihatan belum, Aprida? Kelihatan, Pak. Oke, udah kelihatan. Di toolbar, itu kita klik bagian reference. Nah, bagian reference. Reference itu ada footnote, ada body note. Nah, kita bisa manfaatkan semuanya di sini sudah ada. Itu kita tinggal coba-cobain aja nih. Kebetulan karena kita mainnya daftar pustaka, jadi kita langsung main ke menu reference. Ada menu sitasi dan bibliografi di sini. Nah, nanti kita mainnya ke bibliografi, ke daftar pustaka. Kebetulan ini juga sudah saya sediakan sumber-sumber yang harus dijadikan atau dibuatkan daftar pustaka. Jadi aturan tentang daftar pustakanya, misalnya daftar pustaka itu tidak diurutkan dengan penomoran.
Ini kan masih diurut berdasarkan penomoran nih, 1, 2, 3, sampai dengan 10. Nah, daftar pustaka itu nanti nggak akan ada nomor. Nggak boleh dia pakai nomor. Daftar pustaka mau pakai nomor penomoran angka maupun penomoran huruf abjad, misalnya A titik, B titik, nah itu nggak boleh. Atau pakai balet, misalnya pakai balet ah, kayak gini nih, mau titik, mau tanda centang, nggak boleh. Pokoknya si daftar pustaka itu harus polos tanpa penomoran. Dan dia ditulis berdasarkan urutan nama penulis. Misalnya nih, nomor 1, nama penulisnya Silas Rianantang. Nanti di daftar pustaka akan jadi Rianantang, Silas. Kan akan jadi seperti itu. Jadi inisial nama terakhir atau di belakang itu kan harus pindah ke depan. Nah, dengan bantuan si Word ini nanti otomatis tuh dia akan pindah sendiri. Kita hanya tinggal masukin data ke menu bibliografi sini. Nah, penggunaannya adalah kita coba ya. Oke, ini udah ada datanya. Kita klik biografi. Nah, di sini ada tulisan ini, biografi, reference. Kita coba klik. Sini muncul seperti ini. Isian data dari 1 sampai 10 memang kita harus salin lagi. Salinnya, kita klik dulu manage source-nya. Nah, ini sumbernya nih. Sumbernya apa? Nanti kita akan masukin di sini. Nah, ini pasti masih kosong. Karena memang dimulainya dari nol. Kemudian kita klik yang baru. Kayak klik new. Balik ya. Klik new. Nah, nanti di sini ada pilihan. Sumbernya tuh dari mana? Dari website ada, dari dokumen di website ada, ke film, interview, kasus. Pokoknya semua di sini sudah eh, tersedia. Kita tinggal pilih dari mana. Dari artikel di jurnal, artikel proceeding, boleh. Ya, misalnya klik buku, terus kemudian eh, penulisnya. Tulis aja nama penulisnya. Misalnya saya nomor 7 ya, nomor 7 Dian Wijayanto. Nah, nomor 7 itu ditulisnya tanpa gelar. Kalau bukunya itu, penulis bukunya itu ada gelarnya, kita tulisnya polos aja. Jadi tulis aja Dian Wijayanto, kemudian judulnya pengantar manajemen, tahun terbit bukunya 2012, kemudian kota terbit di Jakarta, penerbitnya, mana Gramedia, Gramedia Pustaka Utama. Klik OK. Nah, dia otomatis akan terekam dalam master list-nya. Nah, di bawahnya sini, kolom preview, sudah ada tuh, bibliography entry. Dia otomatis berubah. Jadi Wijayanto D tahun 2012, judul bukunya juga sudah italik, kemudian kota terbit, (2), dan penerbit. Kita close. Nah, sudah di close, nanti tinggal di update. Update citasi. Ah, dia muncul tuh. Klik update, nanti dia muncul. Sama seperti dari preview. Previewnya udah seperti ini, nah dia maka otomatis begitu kita klik update di bagian atas ini, dia akan muncul. Kemudian, oke, kita mau tambahkan yang nomor 5. Nah, ya. Berarti klik lagi manage source. Nomor 5 mana tadi? Tambahkan berarti klik new, tulis baru. Sumbernya masih dari buku.
Nomor 5 berarti Jalaluddin Rahmat. Jalaluddin Rahmat, judulnya adalah Retorika Modern, tahun terbitnya 2001, kemudian kotanya Bandung, dan Bandung, dan penerbitnya adalah Rosda Karim. Sama langkahnya, klik OK. Nah, reviewnya sudah ada. Kita tinggal close. Kemudian kita klik update bibliografi. Nah, dia otomatis. Dan kalau sudah diklik update, urutannya, jadi kita nggak perlu mengurutkan lagi. Kalau misalnya dibuat manual, misalnya pakai manual gitu ya, nanti akan ada ascending descending. Kita bisa pakai ascending descending. Nah, di menu home nih ada ascending. Di sort, kemudian kita bisa urutkan berdasarkan alfabet. Mau ascending, artinya dari A sampai Z, atau descending, dari Z sampai A. Urutannya kembali. Tapi dengan menu reference, dia otomatis akan terurutkan secara alfabet. Begitu. Oke, contoh lain. Kita pakai nomor berapa ya? Nomor 2. Nomor 2 ini bukan dari buku berarti ini ya. Kita coba dari sumber lain. Oh, yang nomor 10 deh ini karena kelihatan. Klik baru. Nah, buku, kalau ini dari buku berarti akan kita ganti nanti. Kita harus lihat dulu sumbernya itu buku atau bukan buku. Misalnya itu apa nomor 10 karya tulis ilmiah sosial. Oh, ini masih dari buku. Ada Yayasan Obor yang bukan dari UBU nomor 6. Berarti ya nomor 6. Analisis bandingan antara kubah dengan ateis. Coba kita klik di jurnal artikel. Sama ada autor, ada judul, ada nama jurnal, ada tahun dan halaman. Nah, ini kalau ini jurnal. Kayaknya ini bukan jurnal deh nomor 6. Berarti kita harus pilih yang lain. Misalnya art. Ada artis, ini nama, kemudian judul, kemudian lembaganya, kemudian judulnya. Nanti kita coba ya. Misalnya Maman S. Mahayana, kemudian judulnya analisis bandingan, antara kubah dengan ateis. Lembaga, institusi berarti lembaga yang menerbitkannya Fakultas Sosial UI. Eh, ini dalam rangka apa? Berarti publication title. Berarti dalam rangka apa dia tulisan itu dibuat? Jakarta. Sebenarnya kalau UI bukan Jakarta kayaknya ya, tapi Depok. Coba klik OK. Nah, dia akan muncul sendiri tuh. Klik OK, klik update. Nah, muncul kan? Ini kosong nih. Bagian yang di blok kosong. Setelah nama kan memang harusnya tahun. Nah, kebetulan sumbernya itu tidak menyertakan tahun. Berarti ya mau nggak mau bagian tahunnya kosongin aja. Nggak apa-apa. Memang biasanya ada beberapa sumber yang kadang misalnya buku buku penerbitnya itu tidak tercantumkan nama penerbitnya. Nah, itu nggak apa-apa bagian kosong nanti kalau ditulis manual bisa pakai underline. Tapi kalau misalnya pakai seperti ini ya dikosongin aja nggak apa-apa. Nanti dia akan otomatis terisi seperti ini. Kemudian karena ini bukan buku yang dicetak miring berarti misalnya jurnal berarti nama jurnal. Kalau dari sumber lainnya berarti jenis tulisan lainnya berarti jenis tulisan itu yang dicetak miring.
dia akan otomatis bagian mana yang harus italic, dia pasti akan otomatis. Satu lagi lah ya, satu lagi lah ya. Nih, ini nomor dua nih. Berarti klik manage source, klik new. Mana tadi nomor dua? Hmm, yang kelihatan nih. Nah, source. Nomor dua, ATU. ATU. Terus kemudian judulnya adalah permasalahan teori sastra. Teori sastra. Lembaganya FSUI. Dalam rangka apa? Ikhtisar makalah Jakarta. Klik OK, klik close, kemudian kita update. Nah, muncul dia. Tuh. Kalau misalnya dari jurnal, pasti nama jurnalnya yang italik. Kalau dari koran, nama korannya yang italik. Jadi begitu jadi daftar pustakanya, nanti akan kelihatan mana yang buku, mana yang bukan buku. Nah, dalam aturan daftar pustaka, pasti kalau buku itu judulnya harus dicetak miring. Gitu. Oke, sejauh ini ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan. Ada yang mau disampaikan sesuatu, silahkan. Berarti ini udah memudahkan banget ya Pak. Jadi kita cuma tinggal masuk-masukin aja datanya, terus nanti dia langsung otomatis kesusun sendiri kan ya. Ember, bener banget. Jadi kalau begini, saya suka diskusi sama beberapa mahasiswa bimbingan. Pak, saya mau download Mendeley, misalnya. Saya mau beli Mendeley. Kadang saya tahan. Kamu udah cek di Word belum? Sebenarnya di Word itu ada loh toolbars. Salah satu menu toolbar buat bikin daftar pustaka, buat bikin kutipan, sumber kutipan. Itu udah tersedia semuanya. Jadi kalau misalnya pakai Mendeley, ini saya bukan bukan menjelek-jelekan Mendeley ya, bukan. Misalnya kita buka Word terus kemudian buka Mendeley, berarti harus pakai dua aplikasi, Microsoft Word sama Mendeley. Nah, ini kita cuma pakai satu aplikasi yang sama, Word doang, Word aja, gitu, dan kemudian kita melakukan kerjanya juga di satu tempat yang sama. Jadi nggak perlu pakai beberapa aplikasi, pakai dua atau tiga aplikasi. Cukup satu aplikasi di Microsoft Word dan itu sudah menampung fasilitas yang kita butuhkan. Begitu, begitu Aprida. Iya, karena Nah, waktu di semester satu kita juga diajarin di mata hmm, kuliah bahasa Indonesia, cuman hmm. manual sih Pak. Oke, memang kenapa sih harus diajarkan manual sebenarnya? Eh, buat tahu, oh ternyata aturannya seperti ini. Kenapa diajarkan secara manual dulu? Nih aturan itu seperti ini loh daftar pustaka. Nah, kalau misalnya udah tahu dasar ilmunya, ternyata ada aplikasi yang memudahkan untuk pekerjaan kita, itu membantu memudahkan pekerjaan kita. Baru kita bisa manfaatkan. Jadi nggak sembarangan pakai aplikasi, tapi nggak tahu dasar ilmunya. Nah, ini udah tahu dasar ilmunya, ditambah dengan pengetahuan penggunaan aplikasi untuk memudahkan kinerja kita. Itu. Yang lain ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Gampang ya berarti ya. Baru tahu banget ya. Baru tahu banget atau baru tahu aja atau ada yang sudah pernah pakai ini.
Kalau saya pribadi sih baru tahu sih Pak. Mungkin teman-teman yang lain bisa jadi sama. Karena nggak terlalu merhatiin apa namanya di Word itu kita jarang banget merhatiin kayak gitu. Taunya nulis ya, taunya di menu home pakai Times New Roman ukuran 12, terus kemudian justify, taunya gitu ya. Kemudian pengaturan spasi, pasti gitu ya. Betul, betul. Memang nanti pada proses menulis di kelas-kelas lain juga kadang saya suka bilang Microsoft Word itu Microsoft Word ya itu memang tempat untuk nulis pada umumnya. Tapi di dalamnya itu memang ada sumber-sumber, ada tempat-tempat, ada alat-alat lain yang memang sangat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan kita dalam dalam satu tempat. Misalnya di Microsoft Word itu juga kita bisa mengerjakan satu dokumen, tapi isiannya tuh bisa beda-beda. Satu dokumen isiannya beda-beda. Nah, itu nanti dalam 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 momen momen yang lain lagi lah. Tapi eh, fokusnya hari ini tentang si bibliografi. Nanti kalau misalnya udah selesai nih, bikin biografinya udah selesai. Nanti kita tinggal atur spasinya aja. Karena dalam daftar pustaka itu satu sumber, satu sumber itu dia spasinya harus tunggal. Misalnya ini saya persempit ya, saya persempit nih. Nah, nih. Nah, ini dia spasinya tunggal nih. Jadi satu sumber itu spasinya harus tunggal. Yang pertama tuh kan, yang pertama, yang ketiga dan yang keempat itu kan dia pasti pindah tuh. Nggak cukup satu baris pindah ke baris berikutnya dan itu spasinya tunggal. Kemudian dari yang pertama, sumber yang pertama dengan sumber berikutnya, nah itu spasinya nggak tunggal. Tapi ada jarak. Nah, pengaturan jaraknya itu bisa kita tulis secara manual, bisa kita atur secara manual, atau mau secara otomatis. Pasti ada di sini nih. Jaraknya tunggal, spasinya tunggal, atau mau spasinya berapa gitu ya. Dan pasti sih spasinya tunggal. Kemudian, nah, yang orang yang lupa kadang dalam menulis teks, di menu pilihan spasi tadi, ini ada pilihan spasi ya, mau spasinya berapa gitu ya. Dibuka dulu line spacing option. Diklik aja line spacing option, nanti dia akan kelihatan, oh menunya satu, spasinya, di line spacingnya satu. Kemudian dia harus perhatikan tuh yang ini, spacingnya, before sama after text. Kalau angkanya ini, afternya ini ada angka, ada 6, ada 8, 12, pasti dia lompat. Kayak gini lompat. Tapi kalau misalnya after text-nya 0, nih saya coba nolkan, nah dia akan rapet. Jadi begitu di enter, kita mau paragraf baru, dia pasti lompat. Yang sering terjadi nulis gitu, kadang di Word, oh kok kalau di enter nih, padahal spasinya harus ada dua, saya udah pasang spasinya dua, tapi begitu di enter kok ada jarak lagi. Nah itu pasti di line spacing optionnya ada angka. Kalau bikin daftar pustaka sih nggak apa-apa gitu ya, karena memang harus ada jarak antara sumber yang pertama dengan sumber berikutnya. Tapi kalau dalam teks paragraf, begitu di enter ada jarak yang berlebih, pasti after text-nya pada menu spacing, dia ada angka. Nah ini saya bikin 10 deh. Coba 10 tadi ya. Nah, berjarak. Jadi menunya tetap spasinya satu, tapi begitu pindah ke paragraf berikutnya, ada jarak. Jadi nggak perlu lagi pakai ininya berapa gitu ya. Keperluan teksnya aja, keperluan teksnya pakainya misalnya spasinya dua, after teksnya berapa. Nah, nanti tinggal dilihat di line spacing option. Seperti itu. Itu sering terjadi tuh kalau nulis teks. Jadi begitu di enter, bikin paragraf baru, lompat paragraf baru. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyain lagi?
Ada, aman ya berarti ya. Kalian mau coba latihan? Nanti saya kirim saya kirim contohnya ini. Nanti cobain, silahkan latihan. Dicoba untuk menu reference tadi. Jadi membuat daftar pustaka secara mandiri. Bener nggak sih tadi seperti yang dibilang sama Pak Sufi? Ya, saya mau coba deh. Jadi nanti kalian tinggal mana namanya pengaturannya di manage source, terus kemudian mau pilihannya mau apa nanti silahkan coba di sini. Saya dapat data elektronik nih, artikel elektronik dari mana? Ya, boleh boleh silahkan dicoba. Atau misalnya kita mau edit ya, kita mau edit tadi nih salah satu sumbernya Maman S Mahayana. Ini kita bisa edit. Saya salah nih, salah input. Ternyata misalnya Maman S Mahayana itu artikel yang proceeding. Itu boleh. Terus atau misalnya, oh ini laporan penelitian. Boleh banget. Jadi silahkan aja dicoba-coba. Itu. Ini sangat memudahkan kita tanpa menggunakan aplikasi lain lagi. Seperti itu. Nanti dokumen ini akan saya bagikan ya tautannya. Dia akan saya bagikan ke Aprida. Nanti biar Aprida bagikan ke yang lain. Ya, ada yang mau ditanyakan? Aman berarti ya. Wah, mudah-mudahan kalau aman, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya harapnya, saya berharap kalian eh, bisa. Tapi saya yakin sih bisa, gitu ya. Udah dikasih pemahaman, terus kemudian nanti kalian akan coba sendiri, kalian bisa melakukan ini dan yang pasti bermanfaat dan akan kalian gunakan begitu nanti kalian menyusun sebuah proposal atau karya tulis ilmiah atau jenis teks ilmiah yang lain untuk keperluan akademik seperti itu. Oke, yakin tidak ada yang mau ditanyain? Sepertinya cukup sih, Pak. Ya, berarti aman ya. Bisa bisa dipahamin ya. Nggak ada yang susah memang. Memang bukan hal yang susah. Kadang memang ada sesuatu yang susah, tapi kalau kita mau pelajari, kita mau kulik. Hingga kalau anak seni musik itu, saya mau ngulik kunci lagu nih, chord lagu. Nah, kalau kita mau ngulik itu, insya Allah nanti bisa. Gitu. Karena sama, saya juga sama kayak kalian belajar, belajar, belajar apa sih menu ini, gitu ya. Apa sih yang bisa saya manfaatkan di menu ini untuk keperluan menulis. Itu jangan takut untuk nyoba. Ya, kalau misalnya salah, misalnya saya ngetik nih salah, aduh saya habis ngatur ini nih, salah nih, untuk balik ke langkah sebelumnya gimana ya, gitu. Kan itu sederhana kan, cuma tinggal Ctrl Z atau klik undo. Jadi udah balik lagi ke langkah sebelumnya. Jadi jangan takut salah, silahkan coba. Toh juga ilmunya bermanfaat buat kalian. Apalagi kalau misalnya ilmunya bisa dibagiin buat teman-teman gitu. Kalian udah lebih tahu dan bisa berbagi buat yang lain yang belum tahu. Ah, itu insya Allah pasti lebih nempel di kepala. Oke, baik kalau tidak ada pertanyaan, nanti setelah ini akan saya bagikan ke Aprida dokumennya ya. Terima kasih buat kesempatannya pagi ini. Semoga kalian sehat-sehat terus. Proses belajarnya juga lancar-lancar terus, dapat hasil yang memuaskan lah, ya, dan ilmu yang bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. ya, Terima kasih Pak. banyak, Bapak. Atas ilmunya. Sama-sama. Iya.